Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Ghani di channel Muhammad Abdul Ghani. Ya teman-teman, bagaimana kabarnya? Apakah kalian sehat-sehat saja? Ya tentu saja kalian sehat-sehat saja ya kan. Ini merupakan video yang kedua kemarinnya dari video yang kemarin saya buat, yang dimana kemarin itu video membahas mengenai tutorial untuk pemula bagaimana menggunakan ArcGIS. Kemarin itu kita membahas bagaimana cara menggunakan simbolisasi pada ArcGIS, bagaimana cara melakukan labelisasi, bagaimana cara melakukan pengukuran secara otomatis, dan kita mengetahui bagaimana komponen-komponen yang ada di dalam ArcGIS. Nah, pada kesempatan kali ini untuk video yang kedua, untuk lanjutannya dari video ke-1, kita akan membahas bagaimana melakukan georeferencing pada ArcGIS. Nah, oke, sebelum kita melanjutkan tutorial ini, jangan lupa kalian klik like dan subscribe. Kemudian kalian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Muhammad Abdul Ghani. Oke, cukup basa-basinya. Sekarang kita akan membahas mengenai apa itu georeferencing. Georeferencing ini cukup penting bagi kalian yang ingin menciptakan peta digital ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengetahui bagaimana melakukan georeferencing pada ArcGIS ini, maka jangan berharap dong kalian bisa melakukan menciptakan peta digital dengan baik dan benar. Nah, georeferencing ini merupakan proses untuk menentukan koordinat dunia nyata pada setiap pixel-pixel yang ada dalam citra. Georeferencing ini diperlukan untuk menghilangkan distorsi geometrik pada citra, kemudian untuk mendapatkan hubungan antara sistem koordinat citra dengan sistem koordinat proyeksi. Nah, teman-teman, hasil georeferensi yang baik itu akan menghasilkan titik kontrol yang harus menyebar secara merata pada suatu area. Nah, kita tidak perlu berlama-lama lagi, cukup basa-basinya. Mari kita lanjut pada tutorial video yang kedua. Skuidah. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan georeferencing, alangkah kalian perlu mendapatkan peta RBI ya teman-teman, yang dimana seperti kemarin kalian mengunjungi website yang kemarin telah kita kunjungi. Jadi kalian cukup mengetikkan tanah air. Nah, ini sudah ada tanah air indonesia.go.id, kemudian enter. Nah, kalian klik ini peta cetak format JPG atau PDF. Kalian klik, kemudian kalian klik yang RBI. Nah, di sini sudah menampilkan macam-macam peta. Kemudian kalian mengklik yang 50K ini. Maksudnya ini skalanya teman-teman. Skala 1:50. Kemudian kita cari peta yang mana ingin kita download guys, teman-teman. Nah, kalau saya ingin mendownload peta yang ada pada daerah ini kalian. Oke, kalian download. Oke, teman-teman, hasil download telah selesai. Oke, teman-teman, saya telah memindahkan filenya pada tempat di mana kita akan bekerja. Kita akan melakukan ekstrak dulu ini ya, teman-teman. Ini. Oke, teman-teman, sekarang kita akan buka untuk ArcMap-nya. Kalian perlu ketahui itu, georeferencing itu untuk mengetahui koordinat yang secara akurat pada peta ya, teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja teman-teman, kita akan membuka filenya. Kita klik add data. Oke, kita klik yang ini, kemudian add. Nah, kita tunggu. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, unknown spatial reference. Nah, ini maksudnya teman-teman, kita tidak tahu koordinatnya ya teman-teman. Intinya begitulah teman-teman. Kita close saja ini teman-teman, tidak apa-apa. Nah, kita tunggu. Ini ditampilkan ya teman-teman. Jadi seperti inilah tampilan untuk yang akan kita melakukan georeferencing. Georeferencing untuk ini dianggap paling mudah ya teman-teman, karena kita sudah mengetahui di sini sudah ada titik-titik yang bisa kita gunakan untuk menentukan titik koordinatnya teman-teman. Nah, kita lihat di sini pada bagian unknown units. Nah, kita tidak tahu apa unit yang digunakan pada ArcMap ini teman-teman. Agar kita dapat mengetahui unit yang akan kita gunakan, kita klik kanan lagi nih ya teman-teman. Klik kanan, kemudian kita ke data frame properties.
properties. Nah, kemudian kita klik yang geographic coordinate system ini teman-teman. Kemudian kita pilih yang world, kemudian kita pilih yang WGS 1984 ya teman-teman. Kita klik OK. Tampilan kita sudah melihat bahwa unitnya di situ sudah berubah menjadi decimal degrees ya teman-teman. Nah, untuk melakukan georeferencing diperlukan 4 titik sebagai titik kontrolnya ya teman-teman. Kalian tampilkan dulu untuk menu ini ya teman-teman. Ya, caranya kalian klik kanan di sini, kemudian kalian pilih yang georeferencing ya teman-teman. Oke, klik ini. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Awalnya pasti seperti ini. Kalian tinggal cukup klik kemudian tarik ke sini aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan penentuan titik kontrol yang pertama, karena ada 4 titik kontrol yang akan kita lakukan teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan melakukan penentuan titik kontrol yang pertama dulu. Nah, kita zoom out bagian sini, bagian sudut kiri ini, sudut kiri bawah. Nah, kalian lihat ya teman-teman, di sini ada yang 120 derajat untuk timur dan 100 untuk 4 derajat untuk selatan ya teman-teman, lintang selatan dan lintang timur. Kita lihat di sini 29 menit sama 1 menit. Nah, nanti kita akan lakukan penentuan titik di sini. Oh ya teman-teman, sebelum itu kita pastikan dulu kalian telah memilih menu untuk georeferencing ya. Caranya mudah, kalian klik kanan saja teman-teman. Klik kanan, kemudian kalian cari georeferensi, kemudian kalian pilih. Kemudian akan muncul seperti ini teman-teman. Mungkin awalnya akan muncul seperti ini. Nah, tidak apa-apa teman-teman. Kalian tinggal klik kan, kemudian tahan, kemudian kalian arahkan ke sini teman-teman. Nah, kemudian kita klik, mantul. Begitu teman-teman. Nah, kalian juga sebelum melakukan ini melakukan penentuan alamak. Sorry. Nah, sebelum kalian melakukan penentuan titik kontrol teman-teman, kalian harus pastikan bahwa di sini nama file di sini sudah tepat, sehingga saat kalian ingin melakukan penambahan titik kontrol itu dapat dilakukan dengan baik ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penambahan titik kontrol teman-teman. Hal yang pertama kalian perhatikan adalah ini ya teman-teman. Ini 120 derajat untuk lintang timur dan 4 derajat untuk lintang selatan. Nah, ini 120 derajat untuk lintang timur itu ada di sini ya teman-teman. Dan memiliki waktu 1 menit. Intinya jadi dia seperti ini, 120 derajat lintang timur di waktu 1 menit. Dan kemudian 4 derajat timur, 4 derajat untuk lintang selatan untuk 29 menit. Oke. Nah, untuk menambahkan ini kalian klik di sini. Add control point, kemudian kalian harus zoom di sini deh teman-teman. Caranya mudah, kalian bisa lakukan scroll sampai terzoom sampai ini dilakukan untuk agar kalian melakukan titik kontrol itu dapat dilakukan secara akurat teman-teman. Hasilnya akan lebih akurat. Nah, kalian arahkan di sini, pas di sini. Nah, kalian kemudian klik kiri yang tadi, kemudian kalian klik kanan lagi 1 kali. Kalian pilih yang ini ya teman, 120 derajat, kemudian menitnya 1 menit, kemudian ini 0 detik, 4 derajat untuk 29 menit dan untuk 0. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kalian klik full extend. Nah, untuk yang kedua kalian bisa untuk menambahkan titik kontrol yang kedua. Jadi di sini ada 120 derajat untuk 14 menit, kemudian 4 derajat untuk 29 menit. Jadi kalian arahkan lagi ini, saya lakukan hal yang sama. Oh ya, harus kasih zoom ya teman-teman agar saat melakukan titik kontrol itu lebih akurat lagi. Klik kiri 1 kali, kemudian klik kanan 1 kali, input DMS itu 120 derajat untuk 14 menit, kemudian 0, kemudian ini 429. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan
penentuan titik kontrol yang ketiga teman-teman. Selanjutnya langsung kita langsung saja teman-teman. Kita langsung ke arahkan ke sini. Oke. Jadi kita lihat di sini ada 120 sampai 14 dan 4 dan 16. Jadi kita langsung pilih. Saya mau lagi scroll lagi nih. Saya mau zoom lagi agar lebih jelas lagi ya teman-teman. 14. Jadi kita klik kanan di sini, kemudian kita klik kiri di sini. Oh, terbalik teman-teman. Kita klik kiri di sini, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian kita input 120 14. Oh, udah benar ini teman-teman. Kita langsung 0, kemudian di sini 4 dan 16 dan 0. Udah benar ya teman-teman. Oke. Kemudian kita perbesar kembali, kemudian coba kita zoom untuk memastikan apakah itu udah benar atau tidak. Oke, di sini sudah 120, 14 dan 4, 16. Oke. Kalau kita arahkan ke sini sudah benar ya teman-teman. Oke. Sekarang untuk titik yang terakhir teman-teman. Titik kontrol yang keempat. Kita zoom di sini. Nah, kita lihat di sini ada 120 untuk 1, 4 dan 16. Jadi kalau misalkan kita klik di sini teman-teman, saya masih perbesar lagi nih. Oke, kemudian ini, oke, kita klik kanan lagi di sini teman-teman untuk titik yang keempat. Nah, ini sudah benar ini teman-teman. Kita cuma ubah ini menjadi 16, kemudian ini kita ubah jadi 0, kemudian kita coba ubah ini menjadi 0. Oke, nah kita kembali lagi, kemudian kita zoom. Tadi udah benar ya teman-teman. 120 1 menit, kemudian 4 derajat untuk 16 menit. Kita sudah berhasil melakukan penentuan 4 titik kontrol teman-teman. Selanjutnya kita coba melihat bagaimana link table-nya ini ya teman-teman. Untuk melihat link table-nya ini ya teman-teman, kita bisa arahkan kursornya ke sini. View link table, kita kliknya teman-teman. Nah, coba kita perbesar ini agar banyak data yang bisa kita lihat. Oke. Nah, kita lihat di sini teman, RMS errornya di sini cuma pangkat sekian. Ini cukup kecil ya teman-teman. Berarti kesalahan yang kita lakukan itu cukup kecil teman-teman. Jadi bisa dikatakan penentuan titik kontrol kita sudah tepat ini teman-teman, hampir mendekati tepat. Oke, setelah itu kita akan melakukan rectify. Nah, rectify ini gunanya untuk jika kalian menutup hasil kerja kalian ini, kemudian kalian akan membuka kembali hasil rectify tersebut, maka titik yang telah kalian tentukan itu tidak akan hilang teman-teman. Koordinatnya sudah tepat, jadi tidak akan berubah lagi. Tapi kalau kalian tidak menyimpan, tidak menggunakan rectify, kemudian kalian langsung menutup hasil kerja kalian, maka kalian harus melakukan melakukan penentuan titik 4 kontrol tadi teman-teman. Oke, daripada kita kembali terus, kita langsung laksanakan saja implementasinya teman-teman. Oke, kita lakukan georeferensi kemudian rectify ya teman-teman, rectify. Oke, kita lihat. Oke, sudah tidak ada yang perlu kita ubah ya teman-teman. Oh, untuk penyimpanannya ya teman-teman, ini kita akan menyimpannya di Bonesys. Nah, kita sudah menentukan lokasi penyimpanan file ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja save aja teman-teman. Oke, sekarang dalam proses rectify teman-teman. Nah, sekali lagi saya bilang teman-teman, setelah kalian melakukan hasil georeferensi teman-teman, kalian harus melakukan rectify agar file yang kalian lakukan itu tidak hilang. Lebih tepatnya, kalian tidak perlu melakukan penentuan 4 titik kontrol lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Kita sudah berhasil melakukan georeferensi secara sederhana berdasarkan peta map yang telah kita download ini teman-teman. Ya, cukup mudah ya untuk prosesnya teman-teman. Karena di sini sudah ada skala yang bisa kita lihat untuk melakukan 4 titik kontrol ini teman-teman. Nah, coba kita arahkan kursornya di sini, itu pasti sudah menunjukkan lokasi yang tepat ya teman-teman. Kita scroll di sini. Kita perhatikan dulu ya teman.
sebelum melakukan penutupan yang resmi. Kita arahkan kursornya. Kalau misalkan di sini harusnya dia oke. Ini sudah benar ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita sudah close, coba kita buka kembali lagi ya teman-teman filenya. Nah, ini tadi yang sudah kita simpan ya teman-teman, TIFF. Nah, kemudian kita lakukan penambahan untuk membuka filenya teman-teman. Oke, ini sudah tampil kembali. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan penentuan titik 4 titik kontrol lagi teman-teman. Sekian dari saya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, like bagi kalian yang suka nonton dengan video ini. Dan kalian juga perlu subscribe kalau kalian tidak suka dengan video ini ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Sekian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.